Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini bertemu dengan jamaah di Masjid Bimantara. Biasanya saya di MNC yang di Kebon Jeruk, Bu. Akhirnya hari ini di Bimantara ya. Kalau dari sisi jarak sih dekatan ke sini dari rumah saya sebetulnya. Rumah saya di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Baik, jamaah sekalian, hari ini tema kita langsung saja ke fikih sholat fardu. Kenapa kita bahas ini padahal kita kan setiap hari udah sholat ya Bu ya. Kita harusnya mulai sholat dari umur berapa nih? Wajibnya sejak baligh, wajibnya. Tapi biasanya sudah mulai diajarkan menjelang baligh, supaya begitu kita baligh nggak baru belajar, tapi sudah langsung melaksanakan. Sebaiknya malah umur 7 tahun udah mulai rajin sholat, walaupun belum baligh. Tapi kalau wajibnya sekali lagi sejak kita baligh. Baik, kita akan bahas sebetulnya kalau bicara tentang fikih sholat fardu. Kalau dari sisi fikihnya kita akan bahas dari beberapa sisi. Pertama, kita bahas dari sisi syaratnya. Syaratnya sholat itu nanti ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah itu maksudnya syarat-syarat yang harus kita persiapkan supaya sholat kita menjadi sah. Apa yang harus kita lakukan sebelum sholat supaya sholat kita menjadi sah, itu namanya syarat sah. Contoh Bu, syarat sah itu ya, apa yang biasanya kita lakukan sebelum sholat Bu? Wudu, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, memastikan tidak ada najis dan lain sebagainya ya. Nah itu nanti syarat sah namanya. Ada lagi nanti syarat wajib. Syarat wajib itu adalah syarat-syarat yang kalau kita itu terpenuhi semuanya, maka sholat itu jadi wajib buat kita. Syarat wajib itu pertama muslim. Kita udah muslim kan Bu ya? Muslim dong kita. Iyalah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap kita itu lahir otomatis dalam keadaan muslim. Jadi nggak usah dibaiat lagi Bu. Kalau ada orang bilang ibu belum muslim karena belum dibaiat, bohong itu. Kalau nggak dibaiat nggak muslim katanya. Harus setor duit ke dia biar jadi orang Islam. Nah itu jangan percaya ya. Kita lahir udah muslim. Kecuali kalau kita mengubah agama sendiri karena ikut agama orang tua misalnya, itu lain cerita. Pokoknya kita lahir udah langsung keadaan muslim. Yang kedua, kita ini aqil. Apa itu akil Bu? Akil itu artinya otak kita berfungsi, akal kita berfungsi sebagaimana mestinya, alias tidak gila waras. Kemudian baligh. Kalau kita udah baligh berarti udah wajib sholat. Kapan kita dianggap sudah baligh Bu? Kalau laki-laki sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah, kalau perempuan sudah mengalami haid. Bagaimana kalau ada perempuan sampai umur 20 tahun baru haid? Apakah dia baru baligh umur 20 tahun? Kapan balighnya Bu kalau begitu? Dikatakan baligh adalah manapun yang lebih dulu datang antara haid ataupun usia 15 tahun. Manapun yang lebih dulu. Kalau yang lebih dulu 15 tahun baru haidnya umur 18, dia tetap balighnya itu 15 tahun Hijriyah. Tapi kalau dia haidnya udah mulai 10 tahun, ya dimana dia haid pertama kali umur 10 tahun, itulah dia balighnya. Jadi manapun yang lebih dulu. Sama kayak laki-laki misalnya sampai umur 20 tahun baru mimpi basah misalnya. Nggak bisa dibilang dia berbaligh umur 20, enggak, 15 kan. Tapi kalau dia udah mimpi basah umur sebelum 15, misalnya 10, 11, 12, ya berarti disitulah dia mulai baligh. Jadi manapun yang lebih dulu antara usia 15 tahun atau haidnya.
manapun antara 15 tahun ataupun ihtilam atau mimpi basah pertama kali. Tunggu ya. Mana landasannya tentang 15 tahun? Karena dianggap seorang anak sudah dianggap laki-laki baligh. Kalau dia udah baligh baru dia boleh ikut perang di masa Nabi itu. Standarnya di masa Nabi, kalau belum 15 tahun Nabi gak akan memperbolehkan anak ini ikutan perang. Maka usia itulah yang dianggap sudah baligh, minimal 15 tahun. Kecuali kalau haidnya atau mimpi basahnya sebelum 15 tahun. Nah, jadi sejak balighlah kita wajib melaksanakan sholat fardu. Kemudian berikutnya lagi syarat wajibnya Bu, tidak mengalami haid ataupun nifas. Kalau ada perempuan mengalami haid atau nifas, dia jadi nggak wajib sholat. Ya kan Bu? Cuman pertanyaannya gini Bu, misalnya ada seseorang yang mau sholat jam 12 sudah masuk waktu zuhur misalnya, tapi kadang-kadang kan nggak jam 12 banget orang tuh semua orang tidak semuanya bisa sholat pas di jam awal kan. Kadang-kadang ngapain dulu Bu, ibu-ibu jemput anak dulu lah gitu ya, ada apalah gitu. Kadang-kadang juga ditundanya sengaja gitu. Entar nih, lagi input data lah, lagi ngurusin inilah, lagi ngurusin itulah gitu. Terus dia jam 1 baru mau sholat zuhur. Begitu jam 1 mau sholat zuhur keluar darah haidnya. Dia kan belum sholat zuhur, tapi mau sholat zuhur ada penghalang yang membuat dia jadi nggak boleh sholat. Bagaimana solusinya? Dia sholat dalam keadaan haid nggak? Nggak boleh kan? Tapi kan dia wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena begitu masuk waktu zuhur dia belum haid. Ya kan? Berarti sudah dicatat dalam buku amalannya ada kewajiban sholat zuhur. Karena dia sudah masuk ke dalam waktu zuhur dalam kondisi masih suci. Tapi karena ditunda jam 1 keburu keluar darah haidnya, pertanyaannya dia masih wajib sholat zuhur atau enggak? Wajib, tapi diqadha. Kalau penundaan yang dilakukan itu sengaja tidak ada hajat, selain wajib qadha dia istighfar yang banyak karena dia artinya berdosa karena menunda sholat tanpa ada hajat. Kecuali kalau ada hajat Bu, misalnya lagi live streaming, lagi siaran live di TV, nggak mungkin Ibu tinggal kameramennya, nggak mungkin sholat kan, orang lagi live, ya kan. Tapi untuk pekerjaan yang masih bisa ditunda, ya sholat aja dulu di awal waktu itu, biar nggak keburu ada halangan-halangan yang lain Bu. Kadang-kadang kan ada, ya keburu ada meeting, ya keburu ada ini, nah sholatnya hilang gitu. Jadi kalau nggak ada hajat yang sangat urgent, lakukanlah sholat beneran di awal waktunya, supaya kita mengantisipasi takutnya nanti keburu ada halangan-halangan yang lain. Mau itu haid, mau itu meeting, mau itu dipanggil sama atasan, mau itu ada tindakan emergency, mau tiba-tiba kita sakit, kita masuk rumah sakit, walau alam banyak halangannya. Maka kalau bisa, kita jangan menunda sholat di awal waktu, kecuali ada hajat yang benar-benar nggak bisa kita tinggal di awal waktu sholat, ya. Nah, jadi masuk kasus yang tadi, dia masih wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur, tapi ada haid. Berarti solusinya, nanti begitu dia sudah suci dari haid, dia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Jadi itu Bu syarat sahnya. Muslim, akil, baligh, suci dari haid ataupun nifas. Tidak dalam kondisi haid ataupun nifas. Baik, kalau nifas berarti kan nggak boleh. Nah, sekarang kita bicara udah selesai syarat sahnya. Syarat sahnya dulu nih Bu. Tadi kan syarat wajib kita sebutin, sekarang syarat sah. Syarat sah ini adalah hal-hal yang penting untuk dilaksanakan sebelum sholat, supaya sholat kita menjadi sah. Ini belum masuk niat, takbiratul ihram dan lain sebagainya, baru permulaannya, baru syaratnya. Pertama, syarat sahnya sholat itu yang kita lakukan adalah menghilangkan hadas dulu, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Karena kalau kita sholat masih berhadas, berarti sholat kita tidak sah. Betul ya Bu ya? Apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar? Hadas itu apa?
Hadas bukan kotoran. Hadas adalah kondisi di mana kita nggak punya wudhu atau kita wajib mandi. Itu namanya hadas. Kalau kotoran ayam, kotoran manusia itu namanya najis. Orang kencingnya itu najis, tapi orang yang mengeluarkan kencing itu berhadas kecil. Itu Bu ya. Orang keluar darah haidnya itu najis, tapi orang yang mengalami keluar darah haid itu namanya berhadas besar. Itu ya, bisa dibedakan ya Bu ya. Nah, jadi orang yang sedang melaksanakan sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka kita kalau mau sholat, kita pastikan saya habis mengalami hadas besar apa enggak. Kalau saya mengalami hadas besar, berarti saya wajib mandi dulu sebelum sholat. Contoh hadas besar Bu adalah ketika kita mengalami penyebab wajib mandi. Apa saja yang membuat kita wajib mandi? Ada 6. Ibu bisa sebutin nggak? Yang membuat kita wajib mandi, kalau nggak mandi kita nggak sah sholatnya. Pertama, junub alias berhubungan badan maksudnya ya. Kemudian yang kedua, haid. 3, nifas. 4, gimana? 4 Bu, melahirkan. Kalau ada orang melahirkan nggak keluar darah nifas misalnya ada. Umumnya sih orang kalau melahirkan mengalami nifas ya Bu. Misalnya ada melahirkan nggak mengalami nifas. Misal Bu dia sesar, kan anaknya lewat perut nih keluar, ternyata dari farjinya nggak keluar darah. Berarti dia melahirkan tapi dia nggak keluar darah nifas ya. Memang wajarnya walaupun sesar orang tetap keluar darah nifas. Tapi misalnya ini anomali Bu, ada orang lahiran kok nggak keluar nifas gitu ya, itu tetap wajib mandi tuh. Pertanyaannya gini Bu, kalau ibu melahirkan kan mengalami hadas besar, terus ibu mengalami nifas juga, itu setelah nifas kan wajib mandi dulu biar bisa sholat kan? Udah suci dari nifas nih ibu mandi. Pertanyaannya ibu kan mengalami 2 hadas kan? 2 hadas besar, melahirkan hadas besar, nifas hadas besar. Suci dari nifas mandinya sekali apa 2 kali? Sekali apa 2 kali Bu? Apa 2 kali? Ibu mandi ya Allah ini dari melahirkan, handulkan, keluar ya Allah ini dari nifas. Sekali 2 kali? Sekali aja Bu, 2 kali masuk angin. Contoh misalnya hadas kecil juga gitu. Ibu udah wudhu nih dari rumah, lalu ibu kan ke kantor. Ya habis itu batal lah pasti. Batalnya gara-gara pipis kentut, buang air besar. Begitu nanti mau sholat zuhur nih, ibu wudhunya sekali atau 3 kali? Wudhunya bukan ngebasuhnya. Wudhunya 3 kali atau sekali? Kali wudhu yang pertama ya Allah karena kentut, wudhu yang kedua karena kencing, wudhu ketiga karena buang air besar. Enggak kan? Sama kayak mandi. 1 kali mandi semua hadas besar itu tersucikan. 1 kali wudhu semua hadas kecil semua tersucikan. Gitu Bu ya. Baik, ini tadi baru 4 Bu. Berhubungan badan, haid, nifas sama melahirkan. 2 lagi. Yang nomor 5 keluar air mani. Baik karena berhubungan badan atau tidak, pokoknya keluar air mani wajib mandi. Maka anak kita yang laki-laki dia baru balik mimpi basah kan? Mimpi basahnya anak itu kan keluar air maninya bukan karena berhubungan, tapi keluarnya air mani itu menyebabkan dia wajib mandi. Maka kalau anak kita itu keluar air mani karena mimpi basah, dia belum sah sholat kalau dia belum mandi dulu. Betul ya? Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 itu adalah meninggal dunia. Tapi orang meninggal nggak akan sholat, dia disolatin. Maka dia nggak disolatin sebelum dimandiin. Jadi di antara 6 ini wajib mandi sebelum dia bisa sholat gara-gara mengalami yang mewajibkan mandi. Dari 6 ini Bu, yang nomor terakhir nggak boleh mandi sendiri ya. Orang meninggal dunia wajib mandi sendiri nggak? Kalau sampai mandi sendiri Bu, itu yang takziah kabur. Ya, tapi orang meninggal itu Bu tahu Bu siapa yang takziah datang, siapa tahu gitu. Iya, orang yang udah wafat ke alam barzakh mereka tuh tahu Bu siapa yang doain mereka tahu. Buktinya Bu kalau ke pemakaman, ke kuburan baca salam. Apa kita baca salamnya?
Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu bil athar. Pertanyaannya itu para ahli kubur ngejawab salam kita nggak? Jawab. Dengar nggak kita? Enggak. Kalau sampai dengar, mana malam-malam lagi bu tuh ziarahnya Jumat Kliwon. Waalaikumsalam mereka jawab. Untung kita nggak dengar. Seandainya ada yang jawab dan kita dengar, waalaikumsalam, kapan nyusul gitu. Jadi 6 ya. Kalau kita habis haid, nifas, melahirkan, keluar air mani, meninggal dunia, berhubungan badan, kita tidak sah melaksanakan sholat kecuali diawali dengan mandi terlebih dahulu. Maka syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar. Kemudian suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil itu maksudnya kita punya wudhu. Kalau kita nggak punya wudhu, berarti kita berhadas kecil. Berarti kita nggak sah sholatnya. Yang mewajibkan kita wudhu apa bu? Misalnya kita udah wudhu nih, terus batal, kan wajib wudhu lagi tuh. Yang bikin wudhu kita batal dan kita menjadi berhadas kecil lagi itu apa? Kentut, pipis, tidur yang nyender. Kalau tidurnya nggak nyender nggak batal ya. Ibu duduk kayak gini, mohon maaf lubang anusnya ditekan sama alas yang keras. Bukan duduk di sofa yang empuk. Kalau sofa yang empuk kalau ibu kentut tuh bisa nyerap tuh sofanya. Tapi kalau duduknya di tempat yang keras, duduk begini, ibu nggak nyender ya, nggak nyender ke dinding, nggak nyender ke tembok, nggak nyender ke apapun yang bisa dari. Gini bu, tidurnya, tidurnya gini, ngangguknya biasanya kalau orang ngantuk ke depan ya bu ya. Itu ya. Ibu-ibu di sini kalau ngangguk pasti ke depan. Tapi kalau di busway ibu itu bisa ke belakang. Jadi kalau nggak nyender nggak batal, tapi kalau nyender plek batal. Apalagi nyendernya ke bantal, batal lagi. Kalau nggak nyender nggak batal. Itu namanya duduk yang tamakkun. Yang bikin batal wudhu itu yang ghairu tamakkun, yang nyender atau yang mohon maaf lubang anusnya tidak tertutupi oleh alas yang keras. Oke. Apalagi bu yang bikin batal? Saya bahas dulu yang nomor 1 ya bu ya. Ibu tadi nyebutnya apa? Kalau ditanya apa batal wudhu, pasti nomor 1 yang disebut itu. Karena itu yang paling common ya. Nomor 1 itu bu, kharaja syai'un min ahadis sabilain. Keluar sesuatu dari kemaluan depan ataupun belakang. Baik itu berupa benda cair, kencing misalnya, atau benda padat seperti tinja. Bu, buang air besar itu menyebabkan hadas kecil atau hadas besar? Buang air besar itu hadas kecil atau hadas besar? Kecil ya. Jangan terpedaya dengan istilah besar. Tentang buang air besar, hadas besar. Berarti ibu habis BAB mandi dong, enggak ya? Buang air besar itu menyebabkan hadas kecil, ya, batal wudhunya. Kemudian keluar benda cair, benda padat, sama gas. Kentut itu menyebabkan batal wudhu. Maka kalau ibu lagi sholat, kemudian ibu batal wudhunya, otomatis sholatnya ikut batal. Kenapa? Karena ibu kehilangan syarat sahnya. Syarat sahnya kan harus punya wudhu. Hilang syarat sahnya, wudhunya batal, sholatnya ikutan batal. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, emangnya ibu kalau sholat, kalau pengen kentut, emang dikeluarin apa ditahan? Ibu lagi sholat nih, kebelet kentut, dikeluarkan atau dipertahankan? Tergantung apa nih? Tergantung lokasi. Kalau tempat wudhunya jauh ditahan. Toilet kita di bawah nih bu, jauh nggak nih? Enggak ya? Enggak harusnya dong. Cuman ogah kan? Ogah. Tergantung jumlah rakaatnya. Kalau rakaat pertama batalin nggak? Batalin. Kalau rakaat terakhir udah tahiyat akhir tahan. Oke. Yakin rakaat pertama nggak ditahan? Kalau misalnya ibu lagi sholat yang setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, udah naruh sejadah paling depan di Masjid Istiqlal. Ya Allah. Itu kayaknya.
Dibatalin apa ditahan? Kalau dibatalin, ibu turun ke bawah, wudhu naik ke atas sudah salah. Mau sholat lagi nunggu tahun depan. Anggap aja ditahan dulu deh, ya. Kalau memang ibu mampu menahan kentut sampai salam, sholatnya sah memang. Tapi kalau enggak mampu, pertahanan ibu jebol, batal. Gak usah pura-pura ragu-ragu, batal. Sekarang pertanyaannya, kalau ragu-ragu gimana? Rokaat, anggaplah rokaat terakhir deh. Lagi berdiri dalam kondisi rokaat keempat ya. Pengen kentut. Ditahan kan? Ruku ditahan. I'tidal ditahan. Sujud ditahan dengan kekuatan otot yang paling kuat ya. Begitu sujud, ibu duduk di antara dua sujud. Tiba-tiba rasa itu hilang. Ingin kentutnya tiba-tiba nggak berasa. Tadi perasaan sudah ditahan, tapi tiba-tiba bangun dari sujud, pas duduk di antara dua sujud, keinginan kentutnya hilang sendiri. Nah, ya, ibu tidak merasa mengeluarkan, tapi kentutnya enggak berasa lagi. Apa yang ibu lakukan? Ibu batalin apa terusin? Ayo, ibu batalin terus ini. Lanjut. Jangan-jangan keluar tapi ibu nggak merasa. Ada masalah otot nih. Lanjut, batal. Lanjut. Lanjut nih. Kenapa dilanjut? Karena tidak ada bukti dia udah keluar. Tidak ada jejaknya. Ya kan? Segala sesuatu yang tidak pernah terbukti dia keluar, berarti dianggap tidak pernah keluar. Kita hukumi ke hukum asalnya. Ya Bu? Maka ketika Nabi itu, cuman kadang-kadang ibu suka was-was. Dilanjutin tapi kepikiran. Kentut saya kemana ya tadi? Gini, Nabi itu pernah ditanya, ya Rasul gimana nih? Lalu kata Nabi apa? Siapa yang merasa sesuatu akan keluar dari dalam perutnya, fa ashkala alaihi akhraja min batnihi syai'un amla. Tapi dia ragu-ragu udah keluar apa belum tuh. Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan buru-buru keluar dari masjid, maksudnya jangan buru-buru batalin sholatnya. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar yakin kentutnya udah keluar. Dengan apa? Dengan menemukan indikatornya. Kentut punya indikator. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai kita menemukan bukti kentutnya keluar, baik dari aromanya, saya bilang aroma nggak bau ya, dari aromanya atau suaranya. Jadi kalau ibu tidak pernah merasa ada yang keluar, tidak ada bukti dia keluar dari aroma ataupun suaranya, the show must go on. Lanjutin aja. Kita sudah pertahankan, dia hilang sendiri, salah dia. Sudah dipertahankan kok ghosting, salah dia. Iya kan? Iya dong. Kali aja itu naik lagi ke perut Bu. Atau itu jangan-jangan rasa was-was yang ditimpakan oleh syaitan biar kita selalu ragu-ragu dan tidak khusyuk. Itu ya. Bu, kita kalau gak khusyuk tuh gara-gara apa sih? Gara-gara was-wasnya syaitan ya? Syaitan mulu disalahin. Gara-gara apa ibu gak khusyuk sholat? Ayo. Nah, gara-gara mikir. Emang penting yang dipikirin? Enggak. Tahu-tahu, aduh, gunting kuku di mana? Kacamata di mana? Ya. Salah satu faktor ketidakkhusyuan adalah kita di dalam sholat berbincang-bincang dengan diri kita sendiri. Ibu pernah ngobrol sama diri sendiri dalam sholat? Iya. Salahnya ibu, ada pertanyaan dipikirin jawabannya. Pertanyaan itu kadang-kadang bisikannya dari syaitan buat mancing biar ibu pikirin jawabannya, padahal gak penting juga. Aduh, tadi kacamata taruh mana ya?
gunting kuku di mana ya? Ntar siang makan apa ya? Padahal itu bisa dipikirin lebih sholat sebetulnya, tapi dipancing sama setan biar ibu mikir. Jadi solusinya gimana kalau kita lagi sholat ternyata terpancing oleh pertanyaan yang gak penting? Misalnya, kata dalam diri kita nih bu, ntar mau makan siang apa ya? Dalam hati kita tuh kita jawab, bodoh amat. Ntar aja gue pikirin habis sholat gitu. Jadi gak usah dipikirin, ntar aja habis sholat mikirnya. Karena mikirin jawaban dalam sholat itu yang bikin kita gak khusyuk. Tahu-tahu kita lupa, nih saya makan berapa. Ada yang lebih parah bu, orang tua dalam sholat. Sampai dia lupa sujudnya udah 2 kali atau sekali. Begitu dia duduk, dia bingung. Ini saya duduk di antara 2 sujud apa duduk tahiyat nih? Saking mikir banyak gitu yang gak penting dibikin. Oke, baik. Itu tadi tentang keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang itu menyebabkan hadas kecil. Hadas kecil itulah yang membuat kita jadi nggak sah sholat. Ya, baik. Tapi bu, gini. Kalau yang terjadi dalam sholat itu hal-hal yang membatalkan wudhu, sholat kita batal dan harus wudhu lagi. Tapi kalau yang membatalkan sholat kita itu bukan penyebab hadas kecil, berarti kita cukup ngulangin sholat tanpa berwudhu lagi. Sekarang saya mau tanya, ya mas kalian, apa sajakah yang membuat sholat kita batal tapi wudhu kita tidak batal karenanya? Garuk-garuk, minum, benar tuh. Garuk-garuk yang mana yang batalin? Yang berlebihan bu. Tapi kalau garuk-garuknya hanya menggerakkan jari ataupun otot, itu nggak batal. Jari doang gini bu nggak batal. Tua gamat mana menyupan lalu nggak batal. Tapi kalau sendi intinya yang bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, atau sikunya yang bergerak 3 kali berturut-turut batal. Tuh 2, 3 batal. Makanya ibu kalau garuk nyicil aja. 1. Diam lagi. 1. Jadi kalau jari nggak batal. Itu ya. Baik. Gimana? Bukan perokaan, pergerak. Makanya 1, diam. 1, diam lagi. 1, itu 3 kali itu udah. Diam lagi. 1, 4 kali nih bu, nggak batal. Karena nggak berurutan. Jadi kalau 1, 2, 3 batal. Ya bu ya. Oke. Jadi gerakan yang tidak terlalu berlebihan bisa batal kalau 3 kali berturut-turut. Atau gerakannya berlebihan walaupun sekali batal. Contohnya, ibu lagi sholat salto. Walaupun saltonya cuma sekali, batal. Kenapa? Berlebihan bu. Sholat ibu salto. Oke baik. Nah, ada lagi tadi batalin sholat tapi nggak batalin wudhu. Minum. Kira-kira ibu lagi sholat minum nggak? Enggak. Makan? Kalau sampai kejadian batal. Kira-kira ada nggak orang sholat batal gara-gara makan? Bisa. Misalnya, contoh lagi bukber bulan Ramadan. Biasanya kan kita sebelum datang ke tempat bukber udah wudhu dari rumah kan? Biar di tempat bukber nggak usah wudhu lagi biasanya kan? Karena kan udah dandan, udah touch up gitu. Datang ke tempat bukber, udah wudhu dulu, habis itu datang buka puasa, makan. Habis itu langsung sholat nggak wudhu kan? Karena wudhunya belum batal, anggaplah gitu. Tapi gara-gara bukber, tadi makannya itu rendang. Di sela-sela giginya itu ada sisa-sisa rendang. Sebetulnya nggak pernah jadi masalah kalau imamnya nggak kelamaan baca Qur'annya. Gara-gara imamnya lama baca, akhirnya maunya jadi bengong doang. Bengongnya bukannya khusyuk dengerin bacaan, bengongnya kan kemana-mana. Sambil dia gabut, dia ngecekin giginya. Gabut. Ketemu di sela-selanya. Dimainin lagi. Lepas deh tuh. Begitu lepas dikemanain? Gelap. Batal sholatnya. Ya bu ya. Lagian gabutnya main ngeluarin sela-sela. Udah bener itu diapit sama giginya. Dilepas.
Jadi itu batal. Kenapa? Karena dia menelan sesuatu di dalam sholat. Walaupun hanya beberapa kecil sekali. Walaupun nggak sengaja, pokoknya ketelan dalam sholat, batal sholat. Contoh, ibu lagi sholat, muapnya gede banget. Wow. Masuk walet, biji blok. Batal sholat. Gak usah wudhu lagi, tapi batal. Minum, emang nggak ada kok orang lagi sholat minum gitu, nggak ada. Walaupun gue lagi sholat terus anaknya nyuguhin lagi teh boba gitu, nggak akan diminum. Lagi sholat kan? Tapi ada nggak orang yang bisa batal gara-gara masuk kategori minum? Minum itu menelan cairan yang tidak diproduksi oleh mulutnya. Kalau orang sholat menelan air ludah atau air liurnya yang diproduksi mulutnya sendiri tidak batal selama tidak sempat keluar dari mulut. Kecuali ibu ludah, ibu jilat lagi batal. Ya, tapi kalau misalnya ada cairan lain yang tidak diproduksi oleh mulut masuk ke mulut ibu telan, batal kalau itu terjadi dalam sholat. Contohnya, imamnya itu syahdu banget baca Qurannya, ibu baper, ya, nangis kan, wah, nangis khusyuk bu, sampai nangis dia sholatnya, saking khusyuknya, ya. Kemudian air matanya itu netesnya ke bibir, masuk ke mulut, ditelan. Batal sholatnya. Karena dia menelan cairan air matanya. Jadi gimana bu kalau ibu nangis, air matanya masuk ke mulut, jangan ditelan, gimana? Diseka aja, tok, udah. Sekarang pertanyaannya kalau dari hidung gimana? Ibu lagi flu berat. Ada orang lagi flu berat, meler mulu. Begitu sholat, gini lagi. Sholat, disenggerak lagi. Nah, turun lagi, senggerak turun lagi, senggerak turun lagi. Bukan masalah pakai maskernya, itu kan tetap turun. Nah, kalau masuk mulut ditelan batal. Gimana solusinya tuh? Biarin aja, netes sampai ke bawah gitu, atau disenggerak aja sepanjang sholat, gak usah. Gimana? Dilap pakai mukena. Oke, baik. Kalau misalnya di sampingnya ada tisu, tinggal begini, aman. Masalahnya tisunya di sono, ibu jalan-jalan dulu batal. Atau ibu minta tolong orang, tisu dong, batal juga. Gimana dong? Gak apa-apa dilap dulu pakai mukena. Tapi ntar habis sholat ganti mukena. Mukenahnya dicuci. Korban itu mukena, gak apa-apa dicuci. Apa hukumnya orang ngelap ingus yang berlebihan dengan mukena? Apakah dia sholatnya batal karena najis? Tidak. Kenapa? Karena ingus itu walaupun menjijikkan tapi tidak najis. Makanya bedain bu antara najis sama kotoran. Kotor sama najis itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Apakah setiap najis itu kotor? Ya. Apakah setiap kotor itu najis? Setiap yang kotor belum tentu najis. Contohnya ingus ya. Tapi setiap yang najis apakah pasti kotor? Emang iya? Yakin? Yakin nih? Saya kunci jawabannya ya. Najis pasti kotor. Ayo kita buktiin. Sekarang ada anjing jilatin teras. Udah ibu cuci 3 kali pakai karbol. Itu udah bersih kan? Wangi kan? Suci nggak? Boleh nggak kita sholat sujud di atas lantai itu? Kenapa? Belum disucikan 7 kali, salah satunya dengan tangan. Tapi bersih nggak? Wangi nggak? Najis nggak? Iya. Itu berarti tidak semua najis adalah kotor. Ini jawaban yang saya kunci tadi, jadi saya kunci. Jadi kotor sama najis dua hal yang berbeda ya bu ya. Oke baik. Sampai mana sih bu tadi bu? Ya itu. Kita masuk ke. Kita kan ngomongin syarat sah sholat kan? Suci dari hadas besar udah. Suci dari hadas kecil yang menyebabkan hadas kecil keluarnya sesuatu dari kemaluan. Habis itu tidur, ya kan?
Habis itu yang menyebabkan kita berhadas kecil selain keluar sesuatu dari kemaluan dan tidur adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Batal. Ibu wudhu tiba-tiba garuk-garuk ke situ, batal. Tapi kalau nggak kesentuh kulit ketemu kulit nggak batal. Di balik kain nggak batal. Tapi kalau kulit ketemu kulit jadi batal. Maka ibu-ibu yang nyebokin anak padahal si ibu ini udah punya wudhu lalu dia nyebokin anak, isi ibu ini batalnya bukan karena kesentuh najis. Karena menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Sholatnya batal tapi wudhunya nggak batal. Contoh, ada orang lagi sholat, tiba-tiba anaknya itu muntah, muntahnya ke mukena ibunya. Sholat ibunya batal karena dia tersentuh najis, tapi wudhunya tidak batal karena menyentuh wudhu itu tidak membatalkan wudhu. Menyentuh najis tidak membatalkan wudhu, tapi kalau kejadian dalam sholatnya batal, tapi wudhunya tidak batal. Maka kenapa ibu-ibu yang nyebokin anaknya itu dianggap wudhunya batal? Bukan karena nyentuh najis, tapi karena menyentuh kemaluan anaknya. Loh, bukannya menyentuh anak itu mahram dan gak batal? Iya, kalau yang disentuh selain kemaluannya. Ibu nyubitin anak di pipinya, gitu ya, ngelus tangannya, ngelus punggungnya gak batal. Karena itu anak juga di bawah umur, belum balik juga. Hatta bahkan jika pun itu bukan anak kita sendiri, gak batal karena dia belum balik. Tapi menyentuh kemaluannya itu yang membuat kita jadi batal. Bagaimana solusinya? Ibu mau kondangan, udah dandan rapi, tiba-tiba anaknya minta cebokin. Padahal ibu udah mikir biar gak repot wudhu di tempat kondangan. Ini anak minta cebokin. Kalau ibu nyebokin, tangan ibu ketemu kemaluan anaknya, batal kan wudhunya? Biar gak batal, dia apain tuh? Cebok sendiri, Bu, benar. Cebok sendiri. Kalau enggak, bapaknya nyebokin. Bapaknya berarti batal wudhunya. Bapak-bapak wudhu lagi santai kok. Ribet. Ibu-ibu kalau wudhu pakai bedangan lagi, pakai apa lagi? Belum lagi yang pakai kerudung penitinya 100 biji, Bu. Satu-satu dibuka, ntar dipakai lagi, satu-satu lagi. Kalau bapak-bapak santai aja dia wudhunya. Tinggal menyingsingkan lengan aja udah kok. Atau ibu pakai sarung tangan latex. Ya, menyentuh kemaluan batalkan wudhu. Bu, jam 13:03. Udah bisa waktunya ya? Ya udah, Bu. Jadi kira-kira yang menjadi syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Baru ini nih kita bahas. Berikutnya lagi menghadap kiblat, menutup aurat, sudah tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Ini adalah syarat sahnya sholat, segala hal yang ibu prepare sebelum masuk ke dalam sholat itu sendiri. Oke ya, Bu, udah jam 13:03, ini masih ada waktu buat tanya jawab nggak? Masih, Bu ya? Ada yang mau bertanya nggak, Bu? Dari tadi kan saya mulu yang nanya nih. Ada? Ya, silakan Ibu. Oke. Yang disebut dengan keputihan atau cairan lembab yang keluar dari wanita itu nanti babnya, Bu, rutubatul mar'ah. Rutubah itu artinya sesuatu yang lembab tapi dia bukan darah. Biasanya disebut sebagai keputihan, atau madhi juga termasuk, atau mani juga termasuk. Pokoknya yang lembab. Ada wadi keputihan, ada madhi cairan yang keluar karena syahwat tapi tidak sampai pada puncaknya. Karena saya pakai mikrofon sama saya disorot, saya nggak bahas yang dua tadi ya. Saya bahas yang wadi aja, keputihan aja. Baik. Jadi keputihan seorang perempuan itu kalau kita lihat di kitab-kitab kuning, teorinya dulu ya. Teorinya gini. Kalau cairan itu terbukti keluar dari batinul farji, dari kemaluan bagian dalam, itu dianggap najis. Tapi kalau misalnya keputihannya dihasilkan oleh kemaluan bagian bawah, bukan bagian dalam, itu enggak najis. Pertanyaannya adalah, ibu bisa bedain apa enggak? Enggak bisa bedain. Nah, kalau nanti ibu nanya, kalau
misalnya keputihan yang yang warnanya enggak putih, warnanya kekuningan atau kehijauan dan berbau, itu pasti dari bagian dalam. Pasti bagian dalam, karena itu bercampur dengan bakteri, karena tidak menjaga kesehatan bagian itu, otomatis najis. Ya, jadi kalau warnanya tidak normal, otomatis najis karena pasti dari bagian dalam. Sekarang orang normal, keputihan yang putih itu atau yang bening tapi lengket, nah itu ada yang mengatakan dari dalam, ada yang mengatakan tidak dari dalam. Tapi intinya pada dasarnya yang keluar dari kemaluan itu kan pastinya najis, kecuali kalau dari bagian kemaluan bagian bawah. Jadi gini, untuk kehati-hatian kita kalau kita nggak tahu itu dari batinul farji atau tidak, maka kalau keputihannya itu cuman sedikit, nggak usah ibu pikirin, karena pasti itu ma'fu anhu, termaafkan. Ibu pernah dengar najis yang dimaafkan, bukan karena najisnya bersalah terus dimaafin sih, tapi maksudnya najis yang ditolerir, tidak berpengaruh kepada keabsahan ibadah. Itu namanya najis yang ma'fu. Seperti kalau kita sholat, tiba-tiba ada nyamuk ibu ya, ngeng, tek, lalu kemudian ibu tepok, pok, ada darahnya di sini kan, tapi kan nggak mengalir darahnya, sedikit artinya tidak sampai mengalir. Itu ma'fu dan termaafkan, ibu tidak perlu membatalkan sholat karena sholatnya tidak batal, najisnya sangat sedikit dan termaafkan. Contoh najis yang termaafkan lagi adalah sisa-sisa darah yang ada di serat-serat daging sate kambing. Bu, kambing kalau di sate emangnya dicuci dulu? Enggak kan? Cuma dilap pakai daun-daun paya gitu kan? Lalu dipotong-potong, terus habis itu darahnya dibuang, terus dimarinasi, terus dibakar, dikasih bumbu kacang, enak banget dah. Jam segini lagi ngomongnya, jadi lapar kan? Nah, darah di serat-seratnya itu ma'fu karena sangat amat sedikit banget. Sama dengan keputihan, anggaplah kita meyakini jangan-jangan ini keputihannya yang putih pekat nih, jangan-jangan dari dalam nih. Anggap aja ini najis, tapi najisnya sangat sedikit, berarti ma'fu dan termaafkan. Tapi kalau misalnya keputihannya itu bukan keputihan yang bening ya Bu, kalau bening itu dihukumi seperti keringat yang tidak najis, sebanyak apapun no problem. Ya, kalau yang bening lengket itu dihukumi seperti keringat oleh para ulama. Tapi kalau yang warnanya putih dan lengket, itu yang para ulama berbeda pendapat apakah itu najis atau tidak. Perbedaannya apakah itu keluarnya dari bagian dalam atau dari permukaan kemaluan. Gitu. Anggaplah kita untuk berhati-hati ambil pendapat yang najis deh. Tapi kalau sedikit, toh itu najis yang termaafkan gitu. Cuman kalau kita keluar keputihannya banyak, becek, sebaiknya ibu ganti aja, buka celananya, ibu cebok, ibu wudu, ibu sholat. Nggak pakai celana dong. Sah nggak sholatnya? Gara-gara nggak pakai celana? Ya sah lah, kan ibu udah nutup aurat semuanya. Ya kan? Lagian hanya Allah yang tahu gitu. Ya kan? Yang penting ibu udah nutup aurat semuanya. Habis sholat ibu mau pakai lagi terserah ibu kalau nggak geli. Ya kan? Ya udah. Tapi yang pasti ibu tidak sholat dalam keadaan berpakaian yang terkena najis, yaitu keputihan yang berlebihan tadi. Dan ibu ragukan apakah itu najis atau tidak. Itu aja. Tapi sekali lagi kalau tidak over dan wajar-wajar saja, toh semua perempuan di dunia ini hampir semuanya mengalami keputihan. Selama itu normal dan sedikit, maka tidak perlu risau, sholatnya tetap sah karena itu ma'fu. Itu Bu ya. Oke, baik. Ada lagi Bu? Ya.
batuk keluar kencing, batal nggak? Batal. Gini Bu, ada istilahnya daimul hadas. Daimul hadas itu adalah orang yang tidak bisa menahan najis yang keluar dari badannya. Saya nggak tahu apakah ibu termasuk dalam kategori ini atau tidak. Saya kasih contoh. Orang yang tidak bisa mengendalikan najis keluar dari dirinya itu contohnya wanita yang mengalami istihadah. Dia habis operasi miom, kista keluar darah, itu kan bukan haid, itu istihadah. Tetap wajib sholat kan, tapi darahnya tetap ngalir walaupun nggak bisa kita kendalikan. Contohnya lagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang di opname di rumah sakit dipasangin kateter. Nggak bisa ibu mau sholat kateter dicopot, habis itu dipakai lagi, ngilu ya. Kemudian seperti lansia yang sudah tua, yang kemudian nggak bisa menahan pipis yang keluar. Jangankan dia batuk, nggak ngapa-ngapain aja keluar, karena masalah otot di bagian itu. Sehingga diantisipasi dengan pampersnya orang tua biasanya. Ini yang disebut sebagai daimul hadas. Orang yang tidak bisa menahan najis keluar dari badannya. Orang daimul hadas itu banyak mendapatkan dispensasi, tapi dia diberikan kewajiban taklilun najasah, menyedikitkan najis yang keluar dari dirinya pada saat dia sholat. Contoh, ada orang istihadah atau orang yang udah lansia yang nggak bisa nahan pipis Bu, maka yang dia lakukan adalah cebok, pakai pampers atau pembalut yang baru, wudhu, lalu sholat. Kencing ataupun darah yang keluar selama sholat itu makfu, tetap sah sholatnya, termaafkan najis yang keluar di luar kendalinya, gitu. Termasuk yang pasang kateter, nggak mungkin kateternya dicopotkan, maka tampungan kencing di ujung kateter itu yang dibuang, baru kemudian dia wudhu dan dia sholat. Jadi menyedikitkan najis pada saat sholat itu wajib. Pertanyaannya adalah kalau ibu lagi batuk, apakah batuknya itu sering terjadi karena memang ibu lagi kena penyakit batuk atau tidak? Kalau ibu lagi kena penyakit batuk yang selalu batuk-batuk tiap saat, baik dalam sholat ataupun tidak dalam sholat, selalu begitu, bisa masuk dalam kategori ini. Berarti makfu setiap kali ada kencing yang keluar dengan batuk yang tidak bisa dikendalikan, batuknya nggak bisa dikendalikan. Bu, ibu kalau pengen batuk bisa ditahan nggak? Batuk itu termasuk yang tidak bisa ditahan, sama seperti rindu. Nggak bisa ditahan kan? Menahan rindu sesak Bu dadanya. Sama kayak batuk, sesak dadanya kalau ditahan. Nah, sama, tapi kalau gini, ibu lagi nggak kena penyakit batuk, cuman kadang-kadang doang, lagi normal, lagi biasa, cuman tiba-tiba batuk aja, terus keluar kencing, batalin aja sholatnya. Ya, kalau ibu yakin ada kencing yang keluar. Tapi kalau cuman perasaan doang, ibu begitu batuk kayaknya ada yang keluar, ya udah batalin, cium tuh celana dalamnya. Kalau nggak pesing, berarti itu bukan kencing. Pakai lagi celananya, sholat. Berarti cuman apalah mungkin keputihan atau apa, itu kan. Tapi begitu dicium, pesing nih, berarti najis. Ya udah, berarti ganti celana dalam, wudhu, kemudian sholat. Kalau ibu lagi nggak sering batuk, berarti ibu nggak masuk kategori daimul hadas. Ya udah, apa boleh buat? Anggap aja orang yang batuk keluar kentut. Kira-kira seperti itu, Baby ya. Jadi tergantung ibu lagi dalam kondisi punya penyakit batuk yang sering batuk atau tidak. Baik, ada lagi waktunya ada? Ya. 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 Batalin aja. Kalau ibu sering batuk apa nggak, maksudnya lagi kena penyakit batuk? Lagi ada penyakit? Oh iya. Ya sudah. Iya. Jadi orang yang daimul hadas kayak tadi Bu, misalnya punya penyakit batuk yang batuknya nggak bisa dihindarkan. Bukan orang yang cuma sebentar, bukan orang yang batuknya cuma sesekali. Kalau batuknya sesekali dia tetap batal, berapapun kencing yang keluar, mau sedikit mau banyak. Karena dia bisa mengantisipasi, dia tinggal wudhu lagi, sholat aman, selesai. Tapi kalau orang punya penyakit batuk Bu,
keluar, dia wudhu, sholat batal, sampai lebaran kuda gitu. Kalau ini yang punya penyakit batuk, maka dia ditanyakan Wika, kalau misalnya punya penyakit batuk, gimana dong? Yang penting cebok, kemudian pakai pembalut, kemudian wudhu, kemudian sholat. Begitu batuk, gitu kan? Ya udah nggak usah batalin sholatnya. Kenapa? Karena memang nggak bisa dihindari. Mau berapa kali pun ibu ganti pembalut, mau wudhu dan segala macamnya, tetap akan terjadi sampai akhir waktu sholat, sampai ganti waktu sholat pun tetap akan seperti itu. Gitu Bu kira-kira. Baik, tapi nanti begitu masuk waktu berikutnya, lakukan hal seperti itu lagi. Bagi orang daimul hadas, satu kali wudhu berarti untuk satu sholat. Untuk yang istihadah, sama orang yang nggak bisa menahan kentutnya, sampai orang yang nggak bisa nahan pipisnya, kateter dan lain sebagainya, itu satu wudhu untuk satu sholat fardu. Tapi sholat sunnah bisa banyak. Maka kalau misalnya ada orang yang tadi Bu, lansia yang nggak bisa nahan pipisnya, dia kan cebok, terus pakai pampers lagi yang baru, wudhu, terus dia ke masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid, lalu qobliyah, lalu sholat isya, lalu ba'diyah, lalu tarawih, lalu witir. Itu satu wudhu bisa. Karena dia dengan satu wudhu sholat fardunya cuma satu, sisanya sholat sunnah. Tapi nggak boleh satu wudhu untuk dua sholat fardu. Begitu nanti dia masuk ke waktu sholat yang berikutnya, lakukan ritual yang baru, cebok, ganti pampers atau ganti pembalut, kemudian cebok, ganti pembalut, wudhu, kemudian dia sholat. Baik, waktunya masih ada? Saya mau nawarin pertanyaan, cuma saya takut ganggu waktu dulu. Ada Bu? Ada? Oh, kalau istiadoh, oh iya. Habis waktunya? Sekarang jam 13.17. Habis atau enggak? Kalau enggak, saya lanjut, dan pertanyaan kalau habis saya tutup. Saya ikut ibu. Kalau saya sampai asar juga, ayo Bu. Ketika ibunya nggak bisa. Baik. Ibu-ibu sahabat soleha, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tinggal satu pertanyaan lagi. Mungkin ustazahnya khusus membahas tentang fikih sholat fardu. Oh, ada ustaz. Qadha sholat ya Bu? Pelaksanaan qadha sholat itu, apa itu qadha itu dulu ya? Pelaksanaan qadha sholat itu adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan setelah habis waktunya, tapi dia tidak sholat pada waktunya, baik dengan atau tanpa sengaja. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, dia konsekuensinya berdosa besar dan juga wajib qadha. Tapi kalau dia meninggalkan sholat fardu tidak sengaja atau di luar keinginannya, dia tetap wajib qadha, cuman dia nggak dosa. Contoh, dia misalnya Bu lagi kurang enak badan, habis makan malam dia minum obat paracetamol, ternyata obatnya bisa bikin ngantuk. Tidurlah dia, ternyata terbangun udah jam 5, udah masuk subuh. Sholat apa yang dia tinggalkan di waktu itu? Isya. Sengaja apa enggak? Tidak sengaja. Mudah-mudahan tidak dicatat sebagai dosa. Tapi wajib qadha atau tidak? Wajib. Karena dalam kondisi dia tidur, dia tetap muslim, akil, baligh, tidak haid. Maka dia tetap wajib sholat isya. Karena dalam keadaan tidur itu dia muslim enggak? Muslim. Akil, akalnya berfungsi. Dia gila enggak dalam keadaan tidur? Enggak. Baligh enggak dia? Baligh. Haid enggak? Enggak. Nifas enggak? Berarti dia udah masuk syarat wajibnya. Berarti wajib diqadha salat isya-nya. Bagaimana caranya? Jadi qadha salat itu Bu, tidak harus di waktu yang sama dengan salat yang diqadha. Kalau yang diqadha itu adalah salat isya, tidak perlu nunggu nanti isya lagi untuk mengqadha salat isya-nya. Jadi bisa dilakukan di waktu subuh itu. Begitu dia bangun jam 5, dia ke kamar mandi, dia berwudu, lalu qadha salat isya-nya, dia salat qobliyah subuh, kemudian salat subuh. Itu bisa. Kira-kira seperti itu. Gak usah nunggu, berarti nanti saya qadha isyanya nanti malam dong, ntar pas isya, enggak.
Dari mana dasarnya bahwa sholat qadha bisa dilakukan walaupun tidak sesuai dengan waktu yang diqadha? Karena Rasulullah dan para sahabat melakukan seperti itu. Apakah Nabi pernah kesiangan bangun? Iya sekali dalam seumur hidup, itu pun atas skenario Allah. Jadi Bu, ada hadis Nabi dan semua sahabat satu pasukan telat semua sholat subuhnya. Tapi jangan dijadikan dalil bolehnya telat bangun ya Bu. Enggak. Jangan melintir hadis nih, enggak boleh. Jadi ceritanya gini. Pada saat itu Nabi dan para sahabat pada tahun ke-7 Hijriah itu terjadi perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu Nabi pulang, jadi perjalanan dari Khaybar ke Madinah itu 3 hari 3 malam. Pulang setelah memenangkan perang Khaybar, Nabi mau pulang ke Madinah nih. Begitu dalam perjalanan kan pada capek, pada apa, lalu kemudian Nabi ngajak berhenti dulu, kita berkemah dulu di sini, istirahat dulu, besok kita lanjutin ke Madinah. Tapi karena ini udah tengah malam banget, harus ada yang jaga. Yang jaga itulah yang bertugas bangunin kita nanti begitu masuk waktu subuh. Yang ditunjuk adalah Bilal bin Rabah. Sendirian. Sebetulnya bisa aja Bu, begadang sendirian itu nggak ngantuk kalau ada HP. Buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook, tahu-tahu udah subuh aja, gitu kan? Nah salahnya di masa itu kagak ada HP tuh Bilal. Ngapain tuh Bilal tengah malam jaga? Sholat malam udah, wiridan udah, tilawah udah juga, masih belum nongol juga subuhnya. Dia duduk, mana duduknya itu nyendernya ke perutnya onta yang empuk banget tuh. Lama-lama matanya kriep, tak tidur. Begitu matahari nongol, Rasulullah bangun. Ketika Nabi bangun, jadi memang kayak dibikin tidur gitu semuanya sama Allah gitu ya. Sangat mudah bagi Allah untuk nyolek dikit gitu ya, malaikat Jibril tinggal nyolek, Nabi udah bangun tuh Nabi. Tapi dibiarkan tertidur agar menjadi presiden yang menjadi sumber hukum bagi kita yang sangat manusiawi ini. Maka kemudian Nabi bangun ngelihat Bilal, mana lagi Bilal? Wah, dia tidur tuh di situ, nempel banget sama otak. Diguncang-guncangkan, lalu bangun Bilal. Astagfirullah ya Rasul, kenapa tuh matahari udah tinggi? Perasaan baru merem bentar. Wallahi ya Rasul, saya tidak pernah tidur senyenyak ini, kata Bilal. Emang dibikin tidur? Wah, itu harus skenario Allah banget. Kemudian kata Nabi, kumandangkan azan wahai Bilal, lalu Bilal mengumandangkan azan. Kenapa? Karena Nabi yang perintahkan. Begitu Bilal itu azan, kan yang pada tidur bangun, yang udah bangun pada ngumpul di tempat di mana ada Nabi sama Bilal. Lalu Nabi memerintahkan, man nasiya sholata aw nama anha fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa dia tidak melaksanakan sholat sampai habis waktunya, maka dendanya adalah melaksanakan sholat ketika dia ingat bahwa dia punya utang sholat alias qadha. Maka di awal waktu duha itulah Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengqadha sholat subuhnya berjamaah. Artinya sholat subuh qadhanya itu nggak harus besok nunggu waktu subuh. Di awal waktu duha itulah Nabi melaksanakan qadha sholat. Dan tidak pernah Nabi mau kesiangan lagi. Maka jangan bilang, boleh kali bangun kesiangan. Nabi udah kesiangan, nah jangan dipelintir hadisnya. Gitu ya. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib pernah nggak Nabi qadha? Iya pernah sekali juga. Gara-gara perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah kali itu. Di perang Khandaq dari pagi sampai malam sengit banget perangnya. Sampai-sampai Umar itu begitu selesai itu ngomel Umar. Emang bener-bener tuh Yahudi ya. Gara-gara mereka kita jadi sibuk perang, akhirnya kita gagal sholat. Udah jangan ngomel, kata Nabi, kita qadha sekarang. Bilal dipanggil, semuanya udah pada ngumpul, kata Nabi. Bilal kumandangkan iqamah di setiap sholat. Kita qadha zuhur, asar dan maghrib, lalu kita sholat isya berjamaah karena memang masih isya di ujung malam. Bilal iqamah, dia qadha zuhur berjamaah. Iqamah lagi, qadha asar berjamaah. Iqamah lagi, qadha maghrib berjamaah. Iqamah lagi, sholat isya berjamaah. Artinya, akhirnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa mengqadha itu tidak harus sama dengan waktu sholat. Buktinya Nabi mengqadha zuhur, asar dan maghrib di waktu isya, bukan di waktu zuhurnya, bukan asarnya, bukan maghrib. Kira-kira seperti itu Bu ya. Mengqadha yang penting di waktu yang ibu luang aja sekarang. Yang penting sholatnya semuanya lunas. Kira-kira seperti itu. Baik, 13.25 masih ada waktu buat pertanyaan. Sudah. Ayo udah. Jazakallahu khairan Ustazah. Mungkin untuk penutup kita minta doa dari Bu Ustazah. Mungkin juga sekedar ini juga Bu Ustazah, info salah satu ayahanda dari pengurus kami itu sedang sakit
lumayan. Jadi kami minta untuk dibantukan doa untuk kesembuhan. Beliau namanya Pak Bambang Sunarto. Gitu. Mungkin juga doa untuk kita semua biar kita juga diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan ayah saya juga lagi kurang sehat sekalian ya Bu ya. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa. Kita mulai doa dulu untuk kesembuhan ayahnya salah satu jamaah, namanya Pak Bambang Sunarto. Untuk ayah saya juga, untuk ibu saya juga, kemudian untuk kita semuanya. Di antara kita mungkin ada yang kurang sehat, atau orang-orang kita sayangi ada yang kurang sehat. Kita doakan biwasilatil Fatihah, semoga Allah sembuhkan penyakit mereka, Allah sehatkan badan kita semuanya, sehat badan kita, jiwa kita, mental kita. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.